bisa achieve di 50 50 juta dari modal? dari modal 2 juta tadi. Wah, naiknya jauh banget itu. Iya, jauh. Jadi kan saya punya 5 akun, di 5 handphone, 5 akun itu. Yang pertama 100 juta, 115. Banyak juga tuh. 115, tapi dengan teknologi blockchain, sampai dalam hitungan detik. Kayak kalau misalnya kita muslim ya, teknologinya Nabi Sulaiman memindahkan kursi Ratu Bilqis. Itu ada di Bitcoin sekarang. Wah, kan lah. Sebutkan satu kata positif yang diberitakan di TV. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Itu sampah semua. Waduh. Iqbal Musalim. Iya, Wah, betul. sudah ada di ruangan ini. Oke. Dengar-dengar kemarin ada kena scam kripto ya? Iya. Wih, itu kan sekarang orang Gen Z itu lagi gila-gilanya tuh Iya. main kripto itu. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh kok bisa kena scam kripto itu? Nah, sebetulnya awalnya ya, back to 2017 sebetulnya. Iya, iya, iya. Awalnya saya pelajarin tuh kan, kayak aset-aset keuangan, Siap. reksadana, saham. Nah, paling pertama menurut saya masuk akal itu saham Amerika. Saham Amerika. Pertama itu waktu itu saya pelajarin kok orang bisa dapat penghasilan lebih gitu. Iya. Dari mana? Nah, setelah saya cari-cari, ternyata top 10 yang terbesar adanya di kayak investor terkemuka ya, Warren Buffett, Peter Lynch, dan mereka punya saham Amerika US. Nah, terus saya nyari info dong, nyari info gimana saya sebagai warga negara Indonesia tapi bisa punya akses ke saham global. Nah, waktu itu belum, aksesnya masih terbatas kan. Nah, saya pakai VPN dong. Siap. Diulik. Jadi kan saya ulik, oh ternyata kita punya akses loh, tapi dengan data kita harus pakai private key VPN buat masuk ke pasar Amerika. Saya daftar. Nah, pas begitu saya coba, masuklah. Pertama saya masuk itu di $100. $100. Nah, di hype itu bersamaan tahun 2018. Nah, itu mulai masuk Bitcoin. Mulai populis Bitcoin masuk. Udah tahu Bitcoin waktu itu? Udah tahu. Cuma saya masih ini aset apaan kan? Barangnya nggak ada, fisiknya nggak ada, tapi orang sepanatik itu gitu. Percaya sama Bitcoin. Saya cari-cari info, ternyata di Indonesia ada nih yang istilahnya sangat percaya dengan Bitcoin. Saya cari orang-orangnya 1, 2, 3, ini gitu. Salah satunya kan dari Tangsel, kemudian yang dari Surabaya, itu sangat powerful bahwa Bitcoin bakal jadi uang masa depan. Iya, kayak sales Bitcoin gitu. Iya. Tapi kan pas begitu saya coba pelajarin kan, pelajarin teknologinya, terus sambil compare juga apa yang mereka explain sama dengan orang yang luar explain. Jadi saya selalu bandingin antara compare penjelasan orang dalam negeri dengan orang yang di luar itu. Apakah sejalur atau beda gitu. Nah, cuma kurangnya di sini pemahamannya lebih dikit gitu. Jadi unsur edukasinya lebih kurang gitu. Jadi lebih di pom-pomnya untuk nge-push sebuah koin gitu. Bukan Bitcoinnya. Iya. Kalau Bitcoin memang pasti bakal untung gitu. Selama untuk istilahnya maraton ya. Iya. Jangka panjang gitu. Jangka panjang. Tapi kalau misalnya untuk secara sprint, memang pasti kalah. Iya. Kayak misalnya kita trade Bitcoin. Untuk jangka sebulan, 3 bulan itu masih baik, pasti banyak loss gitu. Tapi untuk setahun, 3 tahun atau 5 tahun pasti full. Pasti naik untung. gitu ya. Nah, di Indonesia itu orang kalau begitu dikasih uang kecil langsung gelembung, itu pasti tertarik. Karena apa? SDM di kita. SDM rendah ya. SDM kita memang minim literasi. Terus ada kekurangan uang. Jadi sebetulnya uang itu cuma alat gitu. Tool gitu. Tools. Nah, orang sering salah paham bahwa uang itu segalanya. Uang itu alat.
Tujuan sebetulnya uang itu buat freedom itu, untuk kebebasan. Nah, orang di sini sering salah paham. Akhirnya kan saya coba masuk terjun kan, Ya. saya coba kan Juli bulan 2000. Juli 2019 saya terjun. Lama sekali ya. Terjun. Saya coba kan trade, apa yang kata mereka pasti untung. Apa tuh? Per apa itu yang di trade? Yang waktu itu saya ambil itu Polkadot. Aduh, nggak tahu saya. Masuk Polkadot. Itu koin yang bakal digadang-gadang. Oh, koin ya. Koin. Naik berapa persen gitu? Itu katanya 200%, 300% masuk aja di Polkadot. Masuk. Oh. Pas begitu saya tunggu, nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Nggak naik-naik, malah turun gitu. Sampai akhirnya minus. Jadi yang tadi saya masuk $100.000 minus. Jadi 80%, tinggal 20%-nya lagi. Sampai sekarang belum naik-naik itu koin. Waduh. Jadi saya bagi portofolio itu di Bitcoin dengan di koin lain. Akhirnya saya cut loss tahun 2020. Daripada istilahnya saya dikata untung, udah di cut loss aja gitu. Iya. Jadi sisanya tinggal pegang Bitcoin aja. Almarhum berarti. Bitcoin. Itu yang Jadi banyak project-project koin tadi ya. project-project yang memang istilahnya project sampah. Nggak bisa Jadi, bangun lagi itu ya. Cuma buat pom-pom, harganya udah naik, take profit duluan, pas kita retail masuk, langsung Jadi diturunin. tumbal dong. Iya, jadi tumbal gitu. Oh. Jadi tumbal gitu. Nah, Terus? yang saya ceritain itu, ini yang terbaru sebetulnya. Ini kemarin tahun 2025, bulan Juli. Iya. Nah, ini exchange-nya exchange luar. Jadi namanya Quantum. Sering Quantum. dengar tuh. Quantum Exchange kan. Nah, membernya ini udah 90.000 orang Indonesia. Nah, saat itu dia kan pas pakai iklan berbayar, masuk kan, Yeah. lewat beranda sosmed saya, saya Kalau klik. berbayar tuh kemana-mana iklannya. Iklannya kemana-mana gitu. Jadi di Instagram ada, di Facebook ada. Ini Exchange memproyeksikan keuntungan pasti. Exchange mempromosikan Keuntungan pasti. keuntungan pasti dari koin-koin itu. Jadi kayak misalnya kita beli Solana, Anda pasti profit di 5% atau 10%. Pasti gitu. Waduh. Pasti kan? Hebat sekali dia. Nah, akhirnya kan saya tertarik, saya coba masuk. Sewaktu itu saya deposit, karena kan udah support dan pembayaran nasional, pakai QRIS. Nah, saya deposit di 2 juta. 2 juta awal. Pertama-tama pertumbuhannya masih sekitar keuntungan itu per hari itu di 75.000. Nah, berjalan sebulan, 2 bulan, sampai ke 3 bulan. Nah, ke 3 bulan itu saya udah bisa achieve di 50 juta. Juta dari modal? Dari mana 2 juta tadi? Wah, naiknya jauh banget itu. Iya, jauh. Nah, tapi ada satu masalah. Pas satu masalahnya itu, saya udah mulai curiga nih, masalah di sini. Pas saya mau narik uangnya, kok nggak bisa? Nggak bisa. Iya. Nah, saya udah mulai curiga, kok nggak bisa gitu. Harusnya kan kalau misal exchange terregulasi, kayak misal kita mau tarik di Trip atau misal di Indodax gitu ya. gitu. Saya mau tarik nih saldo 50 juta, ya pasti kan minta dulu review ke admin. Nanti kalau udah disetujuin, approve kan. Nah, ini exchange punya minimal untuk awalan narik withdraw itu di 60.000, nggak bisa langsung ke 50 juta, nggak bisa. Akhirnya saya coba kan. Iya. Nah, pas saya coba tarik ke 60.000, dipotong biaya admin. Akhirnya yang keterima cuma 48.000. Nah, oke. Saya tetap lanjut lagi kan, lanjut lagi di bulan Agustus. Iya. Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, pas kemarin yang jadi go-nya pas bulan November. 21 November itu udah gak bisa diakses. Websitenya nggak bisa. Udah gak bisa diakses. Saldo saya emang udah terkunci. Jadi kan saya punya 5 akun, di 5 handphone, 5 akun itu. Yang pertama 100 juta, 115. Banyak juga tuh. 115. Terus yang keduanya di 35 juta. Yang ketiganya 8 juta. Nah, yang keempatnya itu masih ratusan. Kayak 900 sama 600. Jadi 5 akun saya kerjain semuanya di handphone. Oh gitu. Satu akun 100 juta lebih tadi. Lebih.
Terus Yang kedua itu di 53. 53 juta Yang ketiganya di 23. di satu exchange itu. Iya. Tapi saya punya 5 akun. Di 5 akun di satu exchange. Nah, pas saya goalnya kemarin itu 21 November 2025 kejadian. Pas saya kan rencana itu uang saya udah budgeting kan. Kalau misalnya ini uang ketarik, saya mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nah, pas begitu saya mau tarik, itu langsung ada pemberitaan di pemerintah kan. Kalau nggak salah pemberitaan di televisi itu kayak GPT, terus Cloudflare, kayak penyimpanan awan, itu belum bayar ke pemerintah sama sekali. Oh, rugi dong. Akhirnya kan di take down sama pemerintah. Oh, iya dong. Di take down kan? Cari pasar di sini nggak Iya. bayar loh gitu. Pas begitu saya ini hubungin kontak resepsionisnya dia, mohon tunggu 1 kali 24 jam. Nah, di sini saya udah mulai curiga bahwa uang saya pasti gak bakal gone gitu. Itu kalau di total 200 juta lumayan gitu. Dari crypto apa exchange ini Dari exchange ini. ada itu aplikasinya, Ada. situsnya masih ada. Ada. Jadi ketika kita ketik qgexchange.com itu base-nya base Colorado. Tapi pas begitu saya telusurin, karena kan saya ngerti di IT juga, ngerti digital. Yang punyanya orang Cina, Taiwan. Orang Cina Taiwan. Taiwan. Oh, pemainnya di situ. Iya, jadi mereka pinter bikin perusahaannya di Colorado, tapi yang punyanya orang di China. Colorado itu negara mana tuh? US. US. Oh, tapi dia orang Cina. Yang punya orang Cina. Cina itu. Iya. Jadi saya tracking pas begitu saya riwayat chatting sama mereka, foto profilnya udah mulai diganti. Jadi yang awalnya foto profil exchange mereka diganti jadi foto profil pribadi. Oh. Pas saya perbesar kan, oh orangnya sipit. Tapi memang tapi emang nggak resmi ya ini ya. Iya, emang Di resmi. US juga nggak ada ya. Nggak ada. Cuman modal web doang. Modal web sama aplikasi. Terus si Aplikasi. aplikasinya nggak terdaftar di Play Store. Jadi kita harus download di pihak ketiga. Jadi kayak misal kita cari QG Exchange gitu. Nggak ada. Pasti yang muncul itu yang terdaftar sama pemerintah doang. Oh. Nah ini dia yang nyantumin link opsional ke aplikasi pihak ketiga. Nah, pas begitu saya klik kan, biasa lancar gitu. Nah, saya udah mulai was-was sih. Jadi yang tadinya saya mau beli buat istilahnya budgeting berangkatin orang tua, umroh gak jadi. Mau beli motor gak jadi, mau lanjutin gayain adik-adik buat sekolah gak jadi. Langsung drone. Waduh. Langsung down. Makanya saya keep dulu ceritanya sampai ada kejelasan. Dan akhirnya pasti gone. Udah gone karena terakhir kemarin terbaru Desember terakhir kemarin udah gak bisa sama sekali diakses. Jadi udah hosting is sell. Hosting. Jadi kita udah gak bisa ngakses lagi. Jadi pas kita masukin PW sama private kita udah gak bisa. Udah gak bisa gitu. Jadi pas saya terakhir screenshot tuh, saldo akhir saya screenshot di 20 November, pas 21 besoknya udah gak bisa diakses. Itu kalau depo rekeningnya atas nama siapa itu? Rekeningnya dia rekening pihak ketiga. Apa namanya? Jadi kayak misal dia kerjasama sama merchant, nah ke merchant baru ke dia. Jadi nggak langsung nama PT dia. Oke, merchant berarti QRIS gitu. QRIS. Jadi kayak misal dia kerjasama sama merchant lokal di sini, nah ke merchant dulu, dari merchant nanti diteruskan ke perusahaannya dia. Oke, paham. Nah sekarang saya tanya, merchant lokal ini ada nggak MOU-nya dengan perusahaan itu? Ada, cuma underlaying. Apa? Underlaying. Apa itu? Undertable. Underlaying itu apa? Undertable. Jadi kayak di bawah. Maksudnya kenal dong harusnya? Iya. Ada hubungan lah. Ada pasti. Ini kalau PPATK mau follow the money bisa dong? Bisa. Harusnya ya? Iya, ini uang besar soalnya. Ini kan memfasilitasi perusahaan ilegal yang scam begitu untuk mengeruk uang rakyat kan? Iya. Dan paling minim itu orang kalau deposit di 100.000. 100.000 apa itu? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah? Bisa masuk. Maksimalnya dia 50 juta. Bukan di Play Store ya? Bukan. Tahu nggak kira-kira usernya berapa ini? Di Indonesia lah, di Indonesia 90.000. 90.000? Dan rata-rata menyasar illiterate, orang yang nggak paham finansial. Nggak paham finansial. Iya. Jadi kayak orang punya mentalitas judi,
Karena Di gambling. diiming-iming itu ya, Iya. apa tadi yang Jadi fixed kayak income. fixed return, Fixed return. 5-10% selama dia terus transaksi, Mm. itu profit ngegulung. Tapi pas begitu kita mau take profit, mau ambil semuanya, withdraw, itu nggak bisa. Oke. Tapi awal-awalnya dikasih ini nggak? Dikasih bisa menang WD gitu? Dikasih. Jadi saya itu udah beberapa kali Pernah WD berarti? Bener. Jadi pertama itu kan, ini sampai ini hasil WD dari itu. Coba buka dong. Penasaran saya. Kalau ada bekas screenshotannya atau apa gitu. Berarti mirip-mirip ini money game berarti ya? Iya, lebih kayak gitu. Misalnya ada orang WD terus kita WD dari audit orang gitu. Jadi kan Ngeri juga ya kalau kayak begini. kalau nggak salah saya cantumin deh di web. Jadi kan di bio Instagram saya itu kan nanti ada. Oh siap. Oh nanti bisa dicek ya. Ya. Jadi web building generation. Jadi kan memang tujuan saya dari awal bangun komunitas sebuah generasi yang memang melek literasi keuangan. Jadi uang itu berbicara. Nah literasi keuangan itu kita mentranslate uang mau kemana gitu. Jadi banyak generasi muda yang memang apa ya? Ketika dikasih uang itu nggak bisa ngehandle. Oh iya. Iya, jadi masuk langsung buang, masuk langsung buang. Jadi cuma lewat doang ya. Berarti Mampir udah lewat doang. Berarti dia nggak bisa pelihara ya? Iya, jadi kalau misalnya kita ngerti secara keuangan, seharusnya kalau misalnya rumusnya uang yang kita terima kurangi dengan usia kita. Istilahnya kurang 100, misal uang yang kita terima 1 juta ya, 100% kan dikurangi usia kita, misal sekarang 27%, oh berarti 70%-nya investasikan dulu, sisanya baru saya gunakan. Jadi banyak hal-hal yang saya bagikan soal gimana sih orang bisa dari yang biasa-biasa punya fondasi tentang kekayaan gitu, tapi dengan cara yang lurus gitu ya, bukan cara-cara yang memang kayak cepat. Nah, kayak cepat pasti kayak gini nantinya. Itu kalau beneran itu langsung banyak itu ya? Iya. Modal yang masuk aja 200 ya? Iya, 200 juta. Itu kalau tambah return-returnnya kan Kali aja 90.000 member. iya, per bulan berapa persen gitu ya? Yang dia kasih fix return Dan itu. base-nya mereka itu di Kepulauan Sumatera, Lampung, di sisirnya. Apanya itu? Base komunitasnya yang di ini. Kalau di Jakarta pasti habis mereka. Base komunitas mereka yang terduga melakukan scam ini. Dia ada di Indonesia. Ada di Indonesia komunitasnya, cuma nggak di kota metropolitan kayak Jakarta. Karena kan kalau misalnya di Jakarta pasti langsung kena dia. Kena. Oh, ada bisa lacak. Bisa. Jadi mereka kan sering ngepost. Sering ngepost. Disebutnya istilahnya apa ya? CSR. CSR company. Corporate Social Responsibility. Tapi dia ngebidiknya ke Sumatera, terutama di Lampung. Kenapa Lampung Sumatera? Karena tahu, tapi kebijakan perusahaan mereka ngebidiknya ke sana. Dan dana yang dikelontorkan kurang lebih $2 billion. $2 billion? Itu dana buat apa? CSR. Dia ada CSR juga? Iya, CSR. Tapi CSR itu nanti si orang yang keterima CSR itu pasti registrasi kalinya dia. Jadi diharuskan. Diharuskan memang punya akun ini gitu. Jadi uang yang udah dikasih dimasukin lagi sama dia. Jadi dimuter lagi. Tetap di dia juga kembalinya. Iya, dikasih duit disuruh masukin lagi gitu. Cemplungin ya. Kayak gitu sih. Jadi permainannya emang istilahnya apa ya? Jadi kayak di plan gitu. Jadi mereka ngegelontorin dana $2 billion. Digelontorin. Nah, orang yang dikasih gelontoran dana dibalikin balik ya? Bikin akun lagi. Jadi kayak sistem apa? Sistem kaki multi-level MLM. Multi-level marketing. Jadi kayak tek gitu. Ibaratnya gini, Bro. Gue kasih lu narkoba 1 biji nih. Udah kecanduan, lu berusaha sendiri gitu. Dibikin kecanduan sama dikasih duit itu tadi depo ya. Akhirnya lu mungkin penasaran, akhirnya ngedepo pakai uang sendiri berarti akhirnya. Iya, kayak gitu. Makanya pas begitu saya lihat trackingnya 21 November, mereka langsung inaktif semua di semua sosmed. Jadi telegramnya udah nggak bisa dihubungin, udah checklist 1, bahkan udah ganti ke profil pribadi. Jadi pas saya lihat, oh ini Chinese. Gitu. Berani banget dia, pakai profil pribadi. Iya, udah ganti ke profil pribadi. Sebelumnya kan pakai logo exchange. Jadi setiap kita punya company kan pasti logo perusahaan dong di ini. Bener. Ditonjolin. Nah ini
manajernya udah ganti ke PP pribadi, resepsionisnya udah ganti ke foto pribadi, bahkan websitenya udah nggak bisa diakses. Nah kalau misalnya dia berani terbuka gitu pakai profil pribadi, gampang sekali kalau ada mukanya ya. Kalau Iya. beneran muka dia Iya, gitu. tapi dia ditutup, kayak Ditutup. kacamata. Oh. Jadi nggak langsung menampakkan wajah, nggak. Iya iya iya. Iya, jadi mereka juga kayaknya istilahnya menampakkan diri tapi tetap jaga 90 berapa ribu member. member. Oh berarti kalau yang nonton ini mungkin bisa speak up juga ya nanti ya. Bisa. Apa? Yaudah kalau memang udah scam ngapain pakai terduga ini? Namanya apa aplikasinya? QG Exchange. QG Exchange. Jadi Quantum Exchange namanya. Quantum Exchange. Nanti kalau misal Ini tidak ada apa daftar di Bapepti OJK nggak ada. nggak ada. Oh Emang ilegal berarti. perusahaan luar kan? Perusahaan luar. Perusahaan luar. Padahal dia di dalam. Di dalam. Jadi kan istilahnya infiltrasi. Karena orang-orang kita tuh percaya sama sesuatu yang di luar. Iya. Wah, Infiltrasi. barang-barang luar itu Iya. menarik gitu ya. Infiltrasi. Jadi strateginya mereka infiltrasi terus setiap orang yang diundang, jadi sistemnya sistem multi level. Multi level banget ya. Jadi kalau ketika kita, misal saya pernah, ini orang bawahan saya dapat komisi. Dapat komisi? Iya, ngundang lagi, dapat komisi. Sistem matahari gitu ya. Iya. Jaringan-jaringan Iya. gitu. Nah, pas begitu besar, 21 November kemarin 2025, pas jam tengah malam udah nggak bisa diakses. Itu karena udah kecium atau karena membernya nggak ada lagi atau gimana? Yang pertama yang sama pemerintah, yang isu sama pemerintah dulu kan, di minggu sebelumnya, Iya. minggu sebelum tanggal 21 kan, pemerintah udah ini speak up. Udah speak up? Kayak ChatGPT, Cloudflare, penyimpanan berbasis awan untuk hosting kan, itu nggak bayar sepeser sama sekali sama pemerintah. Iya iya. enak banget ya. Izinnya mau dicabut kan? Iya izinnya mau dicabut, tapi memang dia nggak izin kan? Iya, makanya kan langsung di-shutdown sama pemerintah. Makanya website kayak Itu nggak bisa dibuka. iya, pakai VPN pun nggak jalan, karena udah di-shutdown sama pemerintah. Canggih juga Sehari kita ya. Sehari. Luar biasa ya. Bentar-bentar ya. Iya. Apa lagi? Bentar ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, Mas. Siap. Ini ada telepon. Oke. Jadi pemerintah mengeluarkan apa Ultimatum. namanya regulasi itu ya, kebijakan itu langsung Shutdown semua. down semua. Kayak nonton anime pun, anime Jepang itu nggak bisa, karena di-shutdown Cloudflare oleh pemerintah. Khususnya Komdigi sama Komdigi. Komdigi ya. Sehari tuh. Semua website luar yang biasa kita akses pakai VPN itu semuanya nggak bisa. Iya kemarin sempat rame itu ya, gue juga nggak bisa akses tuh apa tuh malware apa namanya tuh yang di komputer itu nggak bisa akses semua tuh. Iya. Pada rame bikin masuk di berita juga tuh. Iya, itu sama pemerintah di shutdown. Wah. Jadi pemerintah itu lagi cari istilahnya, lu anggap remeh gue bisa lakuin ini. Iya, tiga klik ting gitu loh. Kacau semua ya. Iya, soalnya kan billion dollar itu, uang gede lah, cash flow uang gede kayak ChatGPT, terus perusahaan kayak ya, database-nya Singapura. ChatGPT nggak ada kantor di sini. Ya ada. Tapi kita pakai ya. Pakai, tetap kan database-nya Singapura. Database di Singapura. Singapura. Kenapa nggak bikin kantor ya di sini? Data center semua perusahaan Indonesia kayak Gojek pun masih di Singapura, belum di Indonesia semua. Indonesia dirugikan dong. Iya. Nggak bayar pajak dia. Data centernya sekarang di Singapura, masih di Singapura. Soalnya kan di Indonesia belum memadai buat bikin ekosistem. Baru ada DCI sih yang punya Pak Toto. Tapi itu belum cukup. Jadi kalau Singapura udah secara infrastruktur udah siap. Kalau Indonesia itu sekarang masih kayak prematur. Prematur untuk data center ya. Iya. Jadi sekarang eranya di mana data center akan jadi new commodity. Harusnya Indonesia punya ya data center itu. Data center. Soalnya kan dari yang tadinya berbasis kayak oil, gas, sekarang data bakal new industri yang memang bakal bikin orang-orang kaya baru lah. Di samping nanti blockchain sama Bitcoin.
Kalau blockchain itu kayak bank yang sifatnya konvensional digantikan sama teknologi blockchain. Nanti jadi orang-orang bisa korupsi nggak kalau ada blockchain gitu? Tetap bisa di-tracking. Bisa di-tracking. Masih bisa di-tracking. Jadi ada pemahaman yang keliru bahwa dengan blockchain identitas anonim ya itu tidak bisa tetap bisa dilacak. Jadi di blockchain itu tetap ada ledger namanya, buku besar. Jadi setiap transaksi itu memang identitasnya anonim, tapi trackingnya kemana uangnya kelihatan. Dan itu bisa di matchmaking. Jadi meskipun istilahnya anonim dengan huruf angka, tapi masih tetap bisa di tracking. Jadi nggak bakal bisa dimanipulasi. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Semua orang bisa audit berarti ya? Bisa. Bahkan bisa semua orang bisa akses. Bisa akses. Dengar-dengar kalau pemilu juga bisa pakai blockchain. Bisa. Teknologinya canggih. Jadi mengurangi resiko kecurangan dan manipulasi. Kalau misalnya udah diimplementasi bagus sebetulnya. Kalau Bitcoin itu new money. New money di mana orang ketika kita misal punya emas 1 kilo kan itu butuh penjagaan dan nggak bawanya berat banget gitu kan. Bener ya. Ketika kita nanti misal mau transaksi dimanapun pakai Bitcoin itu enak. Enak ya, digital ya? Digital. Jadi ketika misal teman saya di Hong Kong, dia kekurangan mau beli fashion, beli tas, kekurangan tapi bisa terima Bitcoin, saya bayar di sini pakai Bitcoin, langsung sampai di sana. Tapi hitungan klik itu langsung dalam hitungan detik. Kalau pakai bank ribet ya? Iya, kalau hitungan bank itu bisa lama 3 sampai 7 hari. Lama sekali. Soalnya kan ada Swift code. Kalau pakai Bitcoin 5 detik udah sampai. Tapi bukankah dengan kemudahan sekali klik ini bisa $1 billion bisa pindah ke negara lain itu? Iya, bisa. Ini yang mengeruk uang rakyat itu kayak penipu scam ini bukannya lebih gampang ngirim keluar ya? Gampang. Apalagi yang free tax ya. Free tax kayak Singapura, Monaco itu gampang. Free tax itu. Itu negaranya orang-orang kaya. Orang-orang kaya di mana? Orang-orang kaya istilahnya free tax, bebas pajak. Makanya para koruptor, orang yang melakukan suka naruh duit di sana. Pencucian uangnya ke sana. Jadi mereka buka family office, dananya terbang ke Singapura, dananya terbang ke Monaco. Mereka beli supercar, beli yachts, beli barang-barang mewah. Nanti tetap dapat return. Tapi negara-negara yang membuat kebijakan free tax gitu, monetisasinya dari mana ya mereka ya? Monetisasinya? Iya. Ada. Apa? Dari kantor mungkin penyewaan atau? Iya. Dia kan nggak bayar pajak. Iya. Jadi sistemnya kalau mereka melanggar peraturan ya, itu dendanya gede. Oh itu. Jadi tetap ada konsekuensi. Oke lo, gue kasih free tax, bebas pajak, tapi ketika lo melanggar, setelah dicabut semua, diambil negara. Ngeri. Jadi memang orang negara-negara yang memang menjunjung tinggi aturan itu langsung ditepatin, nggak ada kompromi, nggak ada aturan-aturan lembek itu. Nggak ada. Jadi ketika A ya A, B ya B. Makanya orang nggak berani ngelanggar ya. Nggak berani. Dan memang kemakmuran di sana hampir merata, tapi rata-rata orang luar bukan orang dalam. Orang luar yang nggak ke sana? Iya, orang luar. Jadi nggak taat hukum di sana? Iya, jadi orang luar yang sejahteranya, penduduk aslinya mah tetap. Oh gitu? Iya, kayak di Monaco, itu rata-rata miliarder itu orang luar. Orang luar? US. Orang lokalnya sendiri? Lokalnya biasa aja? Ya, biasa. Di Singapura pun sama. Singapura ya? Itu Singapura sekarang domainnya jadi domain orang Taiwan sama Hong Kong. Warga Singapurnya tetap sama. Jadi gitu. Para pendatang memang sejahtera, tapi yang orang yang berduit ya. Kalau yang langsek ke sana masih ya begitulah. Mungkin ya. Jadi memang sebetulnya industri ini masih baru ya, kripto ini masih baru di Indonesia. Dan adopsi masalahnya perlu edukasi yang bagus lah. Jadi memang harus continue. Potensinya tetap ada untuk masa depan. Ini bagus kok. Yang kita lihat kan yang gede-gede sekarang Indodax, Trip, terus punyanya Timothy itu Vlog, nggak tahu apa lagi tuh, toko kripto gitu ya. Terus punyanya itu siapa? Maudi. Oke. Ada juga ada.
Tapi dengan makin banyaknya exchange begini kan industrinya makin hidup ya. Makin hidup. Justru nanti peralihan dari yang tadinya kita pakai bank konvensional, pakai misal pakai BCA, Mandiri atau BRI, itu nanti pindahnya ke exchange. Karena Pindah apa tuh? Model transaksi yang kita pakai kayak bank, itu kan masih harus verifikasi. Verifikasi ya. Verifikasi CS, teller, belum kalau misal transfer ke luar negeri, itu kan masih lama. Iya. Walaupun kita dapat yang priority card, member yang black card, tetap kita masih harus pakai Swift code. Dan Swift code itu memakan waktu 3 sampai 7 hari. Tapi dengan teknologi blockchain, sampai dalam hitungan detik. Kayak kalau misalnya kita muslim ya, teknologinya Nabi Sulaiman memindahkan kursi Ratu Bilqis. Itu ada di Bitcoin sekarang. Kan Nabi Sulaiman pernah bilang, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kursi singgasana Ratu Bilqis ke istanaku. Terus salah satu jin namanya Ifrit menyanggupi. Saya akan membedakan kursi Ratu Bilqis dalam hanya sekejap mata. Dan itu teknologinya sekarang ada di Bitcoin. Ada di Bitcoin ini. Ada di Bitcoin itu sendiri. Luar biasa ya. Dan itu dalam bentuk uang digital. Oke. Ini gimana menyikapi masyarakat kita yang minim literasi, terus ada Bitcoin, ada apa ya, koin-koin kecil itu kan. Ini kan nggak ada uangnya, ini gimana kalau emas kan ada fisiknya. Nah, sebetulnya gimana caranya orang percaya? Pasarannya ada yang memang layer 1. Layer 1 itu memang basisnya untuk jangka panjang. Kayak Bitcoin akan habis 21 juta unit ya. Di tahun 2045. Jadi itu proses miningnya sampai jadi blok-bloknya itu sempurna utuh di 21 juta unit. Jadi kan ini aset hanya akan tersedia di 21 juta unit kan. Kalau misalnya kita tahu realita bank, uang itu dicetak aslinya. Uang itu dicetak? Dicetak dari angin. Dari angin? Dari angin. Gimana itu? Cetak dari angin gimana? Jadi kalau misal rekan-rekan mau tahu gimana uang dicetak, itu ada namanya di American Dream. Itu film animasi Amerika menceritakan gimana awal mula uang itu dicetak dan dikontrol oleh satu keluarga. Buset dah. Jadi uang itu kayak misal saya mau 10 billion dolar, ya tinggal cetak aja semau lo. Tanpa underlying apapun. Oke. Kalau misal kita negara Cina nih, itu nyetak juga nggak itu? Iya, cetak uang. Jadi Cina itu pakai 2 strategi, yuan dan renminbi. Yuan untuk transaksi luar, renminbi untuk transaksi dalam. Kenapa dibedain? Jadi supaya inflasi rate-nya bisa dikontrol. Jadi ketika misal renminbi mau dicetak 500 billion dolar. Nah, ketika 500 billion dolar ini diturunkan ke masyarakat, itu nanti si uang yang ini yang udah tersalurkan jadi barang, jadi apa dibakar. Tapi yuannya tetap stabil. Tetap stabil Karena transaksi antar negara. Canggih juga ini. Ya, jadi satu negara 2 currency. Satu negara 2 currency. Dan mereka adopsi teknologinya cepat. Kayak AI itu di Cina udah cepet. Bahkan kayak mobil terbang, motor terbang itu udah mulai mereka pikirin. Saya penasaran nih Mas. Kalau uang dicetak nih, apa untungnya buat negara untung ruginya buat negara sama rakyat itu? Pertama sih di daya beli. Daya beli. Terus dengan seiringnya uang dicetak, kayak nilai-nilai komoditas itu akan semakin naik. Karena banyaknya uang beredar itu. Iya. Jadi money supply-nya gede. Oke. Jadi kayak misal di tahun sekarang misal kita bisa beli iPhone di harga 22 juta. Tahun depan itu bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Bisa 40-50 juta ya? Iya. Tapi harga uang ini makin ini ya, nilai uang ini makin tinggi. Makanya Menteri Keuangan kita kan merencanakan redominasi. Redominasi. Apa itu? Jadi kayak uang 100.000 cuma ditulis 100. Supaya apa itu? Itu supaya mensugesti bahwa uang saya masih tetap
powerful padahal nilainya turun. Oh. Jadi kan kalau uang 100.000 yang sekarang kan nolnya 5 kan. Kalau dolar kan memang begitu ya. Kalau dolar kalau dolar emang powerful kan karena memang hampir adopsi masalahnya memang dijadikan underlying untuk seluruh negara. Jadi tapi rupiah kita akan ke sana ya. rupiah kita akan ke sana. Jadi sama seperti Zimbabwe, kalau misalnya kita punya $1 billion, $1 billion Zimbabwe itu nilainya 100.000 rupiah. Buset. Jadi apa ya? Pencetakan uang yang berlebihan itu nanti inflasinya ke kayak nilai dari uangnya itu sendiri menurun. Yang terjadi sama Argentina, Zimbabwe. Iya, itu kacau banget. Jadi kayak bisa mereka bawa uang satu keranjang cuma buat beli telur doang. Set dah. Itu Inflasinya parah itu. Iya, karena pencetakannya terus menerus. Jadi tidak berharga lagi. Makanya ketika kemunculan Bitcoin, penantang baru di industri keuangan, itu jadi sebuah memikat. Karena asetnya tidak dicetak seenak kalau gue gitu. Jadi ini aset cuma 21 juta, Anda bisa memilikinya dengan membeli atau menambang. Udah. Iya. Oke, dengan kemunculan Bitcoin ini kan jadi barang aneh kan ini jadinya kok tiba-tiba muncul. Kira-kira ada yang organisir nggak sih? Itu kan namanya Satoshi itu. Itu masih anonim. Anonim. Jadi terakhir dia post itu di 2010. Jadi 2010 ya, Desember 2010. Jadi kutipan terakhirnya itu di Satoshi. Di bitcoin.com itu jurnal Satoshi. Dia terakhir nulis itu orangnya ada. Tapi secara fisik belum memunculkan diri. Dan walletnya Satoshi itu tidak pernah bergerak. Tidak pernah bergerak. Dia belum jual-jual berarti asetnya. Itu nilainya hampir mengalahkan kekayaan Bill Gates. Oke, saya agak skeptis misalnya nih. Kalau orang skeptis misalnya, kenapa dia ciptakan barang ini, si Satoshi ini, sementara apa untungnya buat dia? Nah, Satoshi itu sebetulnya dia memperhatikan kondisi moneter dunia, di mana uang kertas sudah gak ada harganya lagi. Dia bisa dicetak seenaknya terus kekuatannya menurun. Jadi kayak misalnya $1 sekarang cuma buat bisa beli apa. Benar. Di Bitcoin ini Anda bisa beli apapun dengan tinggal dipecah Bitcoinnya. Jadi kayak misalnya 1 Bitcoin bisa beli 1 supercar. Nah, tapi kan tiap orang punya need sama wants berbeda kan? Betul. Nah, orang tinggal kalau misalnya mau beli iPhone tinggal pecah aja 0,000 sekian Bitcoin gitu. Kita bisa purchase iPhone baru. Iya. Dan nilai Bitcoin ini misalnya ya akan terus naik ya. Akan terus naik. Karena banyak yang minta. Banyak yang minta dan adopsi. Jadi aset itu akan bagus ketika adopsi masanya udah terbuka dan masyarakat udah mulai jeli. Iya, gue lihat terakhir kapan itu ya aset kelas dunia itu gold juga masih bagus juga tuh ya. Nggak tahu Bitcoin ketiga apa kelima atau berapa gitu ya? Sekarang kelima ya. Udah jadi gold di atasnya, gold keempat, Bitcoin kelima. Nanti kalau misal seiring adopsi massal dan seiring nanti periode mining berakhir dan semua orang udah punya, itu bisa jadi aset nomor 1, mengalahkan Saudi Aramco. Sekarang masih dipegang Saudi Aramco. Oke, berarti nanti kalau orang udah nggak bisa mining, akan beli juga berarti ya? Akan beli. Nggak bisa mining lagi ya? Iya. Beli ke orang yang punya. Iya. Jadi sekarang top 5 itu masih dipegang Arab Saudi. Makanya sekarang negara Arab Saudi ekspansi di pariwisata. Karena dia sadar energi minyak karena habis. Ekspansi pariwisata itu umroh haji? Haji, kemudian kita kan tahu ada diskotik ya di sana ya? Kalau nggak salah ya? Iya, diskotik dan itu Emirates. Salah satu penerbangan paling mewah Timur Tengah kan. Iya. Emirates. Dan kedua Apple mungkin sekarang udah titik jenuh. Kenapa tuh? Produknya. Iya ya, dia mau ngeluarin apa lagi nih? Apple ada di titik jenuh. Sampai kalau istilahnya smartphone akan menarik jika memang sudah hologram. Apa tuh? Hologram. Jadi kayak kalau misalnya kita nonton science fiction. Oh iya, yang nggak ada layar itu. Iya, tapi kita bisa munculin kayak betul. sinar. Iya, kayak di film-film itu. Iya. Nah, itu ada teknologi begitu. Sudah ada. Cuma belum sudah ada itu. Sudah ada. Bukan di film-film itu.
Udah ada di Cina, udah ada. Udah ada. Bahkan Samsung pun udah ada. Pasti kita nggak perlu bawa begini nanti. Nggak perlu. Dari mana mengeluarkan itu? Tinggal hologram aja. Kayak kita misalnya punya jam tangan, tinggal di memancarkan, tinggal kita geser doang. Jadi kita kayak apa? Ngendaliin udara. Pencet-pencet udara, tapi harusnya ada teknologi seperti itu udah ya. Ada. Cuma belum dirilis ke publik. Seiring nanti berjalannya dengan robot sama AI. Robotik. Nah, itu kan Elon Musk lagi genjot-genjotnya itu. Dengar-dengar itu mau ada ditanam di kepala orang itu nanti. Iya, chip gitu ya. Iya. Jadi IQ monyet namanya. IQ monyet itu kayak istilahnya kalau saya sebutnya loser sih. Jadi orang yang memang secara IQ memang rendah. Biasanya apa ya? Itu didoping nanti pakai Neuralink. Jadi chip yang memang ditanam untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Oh, berarti chip itu bisa di cloning dong. Misalnya, gue pengen chip ini otaknya Elon gitu misalnya. Bisa Begitu? Bisa. Buset, canggih banget ini. Cuma itu mungkin di masa depan, di era masa depan. Ketika memang apa ya, yang menjadi impian Elon Musk, kolonisasi manusia ke Mars. Jadi teknologi sekarang itu kayak Bitcoin, AI, robotik, mobil terbang, motor terbang, teknologi hologram, sama nanti ada satu lagi teknologi kayak istilahnya memindahkan orang tanpa perlu naik kendaraan. Gimana caranya itu? Jadi kayak misalnya kita masuk ke ruangan, udah langsung pindah. Oh, berarti apa yang kita lihat di film itu bisa diwujudkan di nyata? Itu ada. Iya, kita lihat aja ini kayak zaman ini kan ada elektronik, email, apa WhatsApp. Zaman dulu kan pakai surat gitu, kayak di film-film kolosal itu burung gitu ngirim surat kayak gitu. Sekarang sudah canggih banget gitu ya. Nah, sekarang kita merasa paling canggih. Belum tentu di 2 sampai 4 dekade ke depan kita bahkan mungkin ditertawakan oleh generasi yang akan datang. Iya, mungkin sekarang kita bikin podcast kayak begini, mungkin nanti udah AI semua kali. Udah basisnya udah AI, robotik, automation. Wah, otomatis. Jadi generasi kita mungkin buat mereka. Iya, tapi ada satu kekhawatiran saya itu ada namanya nanti demografi hantu. Apa itu? Demografi hantu itu jadi di mana orang lemah secara mental, secara mindset, dan secara skill. Jadi orang yang nggak relevan, orang yang merasa bahwa saya udah cukup, saya udah merasa paling bisa, udah merasa paling jago. Nah ini biasanya jadi demografi hantu. Dia nggak siap dengan apa teknologi yang ada ini. Dan itu biasanya nanti dikotakan. Dikotakan dalam artian dikasih ruang cuma 4x4 makan kecoa. Dan serangga. Berarti ibaratnya dan dikasih kayak sekarang VR proyeksi bahwa dia makan makanan enak padahal makan serangga dan kecoa. Oh aduh. Itu demografi hantu. Demografi hantu itu. Iya. Jadi diisolasi dia ya. Iya, diisolasi. Oh. Orang-orang yang memang nggak mau berubah akan seperti itu. Dia yang merasa pintar, dia udah merasa apa namanya itu arogan gitu-gitu ya. Saya ngapain saya belajar AI? Ngapain saya bikin media apa gitu mungkin ya. Iya. Soalnya kan saya tahu pergerakan underground organisasi. Apa tuh? Kayak Illuminati gitu? Ada. Oh, menarik ini. Saya ditawarin bahkan jadi anggotanya. Oh ya? Iya. Itu ada itu Illuminati. Ada memang. Basisnya jadi Illuminati memang ada. Yang diduga tuh mengontrol dunia ini. Iya. Gitu. Dan itu mereka punya agenda. Punya agenda. Gue suka nonton videonya Bung Dharma Ponglikun itu. Iya. Itu seru juga itu. Itu memang mereka ada. Dan bahkan saya ditawarin. Kamu menjadi ada agen gitu ya? Ada. Jadi kayak mereka basisnya orang luar sih. Iya. Orang Jerman, orang UK, orang India. Itu mereka langsung kamu mau sejahtera? Masuk komunitas saya. Motivasi mereka apa sih? Motivasi mereka kontrol dunia. Oke. Jadi total control. Jadi one government, one money, one organization. Semuanya mereka. Oke. Mungkin kita bicara lebih spesifik nanti itu. Yeah. Oke, kita balik ke kripto ini ya. Oke, berarti kripto ini barang baru di Indonesia ya. Memang ya yang tinggal di Jakarta, yang di perkotaan mungkin itu lebih familiar dibanding yang di pedesaan gitu ya. Kalau pedesaan kan kita lihat penipuannya itu kayak
arisan-arisan bodong, terus ada aplikasi-aplikasi bodong gitu, invest di sampah waktu saya lihat itu. Nah, kalau yang kripto ini kan Gen Z gitu ya. Nah, ini lebih menyasar memang generasi muda karena memang demografi kekayaan itu nanti diproyeksi pindahnya dari Gen Gen X. Dari orang tua kita turunnya langsung ke Gen Z, ke milenial. Milenial dibebas. Jadi yang sekarang inherit kayak warisan apapun itu nanti akan turunnya ke Gen Z. Ya sekarang muncul kan itu Gen Z ini kan nggak mau punya mobil, nggak mau punya rumah, ada yang begitu. Yang penting gue punya aset segini gue. Dia udah ada beberapa yang gue baca seperti itu dan ya relate ya. Iya. Dia emang relate. Terutama kalau misalnya kita masuk duluan itu pasti udah jadi istilahnya OG lah. Yang OG, orang-orang yang memang unlimited money. Itu kan yang orang pengen kan. Bahkan tadi gue nonton podcast juga tuh, ngapain beli tanah buat kantor sewa aja gitu. Iya, emang Gen Z ini terkenal dengan minimalis gitu. Minimalis. Tapi kerjanya gila ya. Kan serba instan gitu ya. Iya, jadi mereka instan dan cepat. Kalau ketika memang tidak sesuai dengan tujuan, mereka akan langsung loncat. Langsung loncat. Nggak mau sabar dulu 2 tahun gitu. Ke Gen Z itu cepat. Ketika memang dibikin nyaman, dibikin enak, dia pasti loyal. Tapi ketika dibikin sakit hati, dibikin murung, itu langsung loncat cepet deh. Oke. Karena memang otaknya berbeda ya dia. Iya, beda-beda. Jadi adaptasi mereka terhadap perubahan cepat. Kalau generasi baby boomers, generasi X itu mungkin lama kan. Karena mereka ada ketakutan. Karena kan zamannya mereka zaman perang 97, 98. Itu zaman-zaman dimana perang dunia kedua terjadi. Jadi inilah kenapa saya memang selalu bilang untuk turn off the TV. Istilahnya buang sampah itulah. Jangan terlalu banyak menonton TV karena apa yang disajikan di TV itu memprogramming ketakutan, negative thinking. Iya, jadi TV itu pemerkosaan lah, pembunuhan lah. Sebutkan satu kata positif yang diberitakan di TV. Tidak ada. Itu sampah semua. Waduh, sampah semua. Makanya orang-orang ketika ketemu orang baru itu rasanya curiga, khawatir, takut. Karena apa? Yang dikonsumsinya sampah. Yang dikonsumsi itu sampah. Belum lagi makanannya junk food. Aduh, gorengan. Memang low nutrition. Oke. Kita boleh mengkonsumsi sesekali, tapi kalau ketika rutin itu berpengaruh. Jadi apa yang kita konsumsi itu akan menentukan. Setuju. Ini ada agendanya nggak sih ini? Ada. Yang media-media besar ini mungkin barangkali ada sahamnya Illuminati di sini. Ada, masih ada. Kenapa harus dikasih ke masyarakat kalau memang mau mengedukasi? Kita edukasi yang benar aja gitu. Kenapa dikasih sinetron lah, terus ada pembunuhan, pemerkosaan, ini lagi. Karena istilahnya apa agendanya? Istilahnya keep monkey, steal monkey. Apa tuh? Biarkan mereka tetap jadi monyet. Buset. Jadi kalau misal istilahnya itu ya bahasanya mereka ya. Orang gratis itu cuma dapat sekeping dan itu hanya diberikan kepada monyet. Jadi mereka menyebutnya emang begitu. Ngeri juga. Mereka menyebutnya gitu. Jadi kayak kalau monyet kan kalau kasih pisang gitu. Iya. Jadi kayak istilahnya memang diprogram untuk tidak berani ambil resiko, ditakut-takutin. Sengaja memang. Oh gitu, jangan beli Bitcoin, nabung deposito aja. Nabung deposito aja. Jadi memang sengaja itu karena apa? Karena aset yang benar-benar itu diambil sama mereka, diambil alih sama mereka. Oh, berarti ada indikasi bahwa jangan mainin Bitcoinnya. Lu kalau kaya nanti lu bahaya lu bisa. Iya. Kekuatan lu gede gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi emang sengaja digiringnya ke sana. Digiringnya pokoknya jangan sampai orang-orang ini nyebrang ke garis sejahtera. Karena ketika sejahtera, mereka akan melawan. Iya. Akan melawan. Karena dia punya power ya. Punya power. Jadi saya selalu bilang ketika Anda secara keuangan melek, di balik uang itu ada kekuatan. Iya. Behind money is power. Iya, ada teman gue bilang uang itu ada nyawa kedua katanya.
Jadi emang less power. Makanya orang-orang kayak yang secret agenda ini, Iya. itu menawarin pertama itu dikasih $1 juta. Jadi setiap misalnya saya misalnya direkrut nih, dan jadi anggota, langsung bersumpah kan, langsung dibaptis misal, itu langsung dikasih $1 juta cash. Itu buat apa itu? Itu untuk meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup. Taraf hidup. Jadi taraf hidup kita dari yang misal biasanya naik kendaraan umum, naik motor, itu dikasihnya Lexus. Oh, langsung kaya gitu. Langsung dikasih tempat yang lebih mentereng. Tapi setelah dibaptis itu kita membawa agenda visi misi gitu. Visi misi mereka. Membawa agenda visi misi mereka untuk total kontrol. Total kontrol. Total kontrol di semuanya. Oh, mungkin taruh duit di saham di media ini, di media itu Iya, misalnya. emang sengaja. Kadang-kadang ada isu-isu yang lagi ini kan, kok beritanya nggak ada gitu ya. Iya, emang sengaja. Apa dia ada sahamnya di situ ya? Ada. Wah, ada. Gila. Bahkan sekelas BlackRock itu hampir menguasai 2/3 dunia. Iya, gila banget itu BlackRock tuh. BlackRock. Padahal dulunya kecil. Dia kan perusahaan, Iya. tapi dia kayak menguasai dunia ya. Gue lihat ya. BlackRock. Gila itu BlackRock. Awal mulanya BlackRock itu orang yang istilahnya di underestimate. Jadi dulunya Blackstone. Blackstone itu menganggap ada sesuatu yang menarik di dirinya Larry Fink. Iya. Dan Larry Fink sekarang membawa BlackRock menguasai 2/3 kekayaan dunia. Dan orangnya masih ada loh. Masih ada. 50, Pak. Berapa? Oke, siap. Menarik gitu ya. BlackRock itu gila, dia di Indo aja itu banyak banget dia masuk saham-saham. Iya. Gitu. Hampir bahkan di BCA mereka udah punya. Punya pasti gede itu juga. Kontrol. Jadi emang misinya agendanya memang udah dekat. Agenda akhir zaman itu memang udah dekat. Oke. Jadi secara belief memang mereka pun bergerak. Jadi master of mind-nya memang udah ada. Oke, ini menarik nih. Bill Gates ini agen ini nggak Illuminati nggak diduga nggak kira-kira? Bisa jadi ya. Karena waktu itu COVID waktu itu kan Bung Dharma kan ngomong gini-gini nggak ada yang percaya kan. Bahkan kalau kita yang ngomong itu bisa disikat kan. Gitu. Tapi sekarang kan semua terbukti kan. Masih. Itu diciptakan ketakutan juga tuh. Iya. Bahkan mungkin akan ada jilid baru. Sama. Jilid baru? Iya. Mungkin antara 2030 sekian. Berarti ada patternnya berarti ya? Ada patternnya, memang ada patternnya sengaja. Jadi yang kemarin COVID itu baru permulaan. Permulaan itu. Stage 2-nya masih ada. Lebih gila lagi dong. Stage 2-nya masih ada. Jadi memang akan ada siklus seperti COVID, tapi di tahun yang akan datang. Oke, pertanyaan saya, kenapa diciptakan begini? Apakah ada agenda lain untuk merontokkan ekonomi lalu? Kan di situ juga banyak muncul orang kaya baru kan dari situ. Depopulasi. Jadi mengurangi demografi penduduk. Iya, gue dengar juga yang tua-tua yang nggak produktif itu agak kurang berfungsi gitu. Iya. Jadi ngurangin aja gitu. Dikurangin sengaja. Biar istilahnya keturunan mereka, cicit-cicit mereka yang menguasai dunia ini. Wah, ngeri. Jadi memang adendanya pas waktu saya dikasih gambaran ya. Hah? Jadi saya langsung dari Illuminati itu berikan mau gini gitu. Jadi kayak misal Anda harus percaya sihir, Anda kalau ketika diganggu oleh musuh Anda harus membalasnya dengan kejam, bahkan Anda harus membunuh. Jadi ketika misal ajarannya begitu. Ya, jadi ketika saya diganggu, saya harus membalaskannya dengan kejam. Oke. Dan agendanya ketika ekonomi mulai membaik, harus istilahnya punya keturunan istri yang akan mengontrol dunia juga. Jadi langsung di kadar keturunan agen Illuminati gitu. Iya. Dan itu ketika misal dapat istilahnya dapat lagi kos per bulan itu $100,000. Sekitar 2 miliar. Jadi kos awal pas begitu diterima jadi member, kita dikasih $1 juta, 17 miliar cash dalam bentuk koper. Oke. Berarti kalau dia menurunkan banyak agen-agen seperti ini, master of mereka mind-nya makin besar ya kekuatannya ya. Soalnya master of mind-nya udah ada.
ibaratnya kayak di negara ini dia punya agen, punya agen. Jadi dia punya jaringan gitu ya. Iya, jaringan. Oh. Dan fear itu akan selalu jadi komoditas mereka. Fear. Ketakutan itu. Ketakutan, provokasi, intimidasi. Nah, kayak orang misalnya takut mati kan. Iya. Nah, jadi komoditi rumah sakit kan jadi meningkat kan. Iya. Di mana outflow berada, itu mereka akan pasti di sana. Kalau orang takut miskin, dikasih barang kripto, laku nggak berarti? Nah, itu gimana? Ini jadi yang ngepom-pom koin gitu. Sebetulnya project kripto itu kalau yang basisnya tidak ada istilahnya apa ya, roadmap, itu memang sengaja dipom-pom untuk bakar duit doang. Tapi kalau untuk basis project, ada lain istilahnya roadmapnya, itu pasti bagus gitu. Jadi kayak misal rata-rata pengguna exchange itu cuma pegang 2. Apa tuh? 1 Bitcoin, 2 Ethereum. Udah, cuma itu doang. Berarti yang ketiga itu koin-koinan itu buat goreng-gorengan doang itu? Goreng-gorengan doang. Dan itu kebanyakan orang mainnya di yang ketiga. Siapapun silakan. Saya bisa. Karena pengen cepet kaya ya di sini. Iya. Nah, ilusi cepat kaya inilah yang selalu jadi bahan buat mereka untuk. Itu Illuminati masuk lagi di situ. Gimana caranya orang tuh punya ilusi cepat kaya? Iya. Mereka masuk juga di situ ya. Ngeri ini. Ya. Jadi memang agendanya mereka cuma pegang 2, Bitcoin, Ethereum, udah. Sisanya itu dari bawah sekarang udah kurang lebih 80.000. Banyak. Dari yang meme coin, coin Jadi AI. pernah tuh masuk Dogecoin. Iya. Itu kalau misalnya Elon Musk bertweet pasti naik. Gitu. Iya. Jadi kayak Elon Musk itu ngepom-pom Dog. Jadi memang Elon Musk sekarang Bitcoin. Jadi hampir sebagian besar sekarang pimpinan negara, instansi, bahkan El Salvador kan dapat juga banyak juga dia ya. Dia mengkoleksi Bitcoin. Iya, jadi negaranya jadi kuat ya. Iya, sekarang kayak Salvador bukan jadi negara kaya. Hebat ya. Hebat. Oke, Memang menarik banget ini ya. Cuman waktunya udah mepet ya. Jadi gimana nih? Untuk pesan-pesan untuk generasi muda yang milenial, yang Gen Z, mungkin yang generasi lebih ini dengan barang baru kripto terus ini gimana harus bersikap? Saran saya sih paling pelajarin dulu teknologinya. Jadi belajar dulu, jangan action dulu. Orang Indonesia itu nekat. Action dulu, belajarnya kemudian. Oh gitu? Iya. Kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Jadi action dulu, belajar kemudian. Ketika udah nyungsep baru belajar. Oh gitu. Jadi kebalik ya? Kebalik, harusnya belajar dulu. Ibaratnya kayak orang mau jadi pilot misalnya, udah gak usah belajar, langsung aja. Langsung nyebur gitu. Gimana, hancur ya? Iya. Jadi orang Indonesia kayak gitu biasanya. Rata-rata nyebur dulu, gak tahu teknik, gak tahu apa, pas begitu udah belangsak baru belajar. Gitu. Jadi belangsak orang Indonesia patternnya kayak gitu. Tapi lebih bagus, better investasi di knowledge dulu, di pengetahuan dulu. Ketika udah ada basis pengetahuan, udah ada basis informasi yang kuat yang kita simpan, udah bold nih informasinya, kita masih ngambil decision makingnya lebih yakin, lebih firm. Tapi saat kita istilahnya kurang pengetahuan, itu pasti bakal berakhir di lose money, gone. Karena dia nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Dan akhirnya kan istilahnya nanti melarat lagi. Iya. Uang yang udah kita kumpulkan dengan susah payah berkeluh kesah, ketika memang kita salah langkah, istilahnya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya. Jadi bisa dibilang karena males aja gitu ya, males. Jadi ada role model nih, udah kaya nih misalnya. Udah tinggal ikutin aja dia, ikutin kelas dia, udah langsung kaya gitu. Istilahnya kalau kata saya jangan taklek buta. Taklek buta dalam artian jangan membandingkan bulan dengan matahari. Mereka punya apa ya? Mereka punya waktu bersinarnya masing-masing. Iya. Istilahnya mereka memang udah masuk duluan ya, pasti mereka momentumnya tepat ya. Nah, kita tinggal cari istilahnya new anchor selanjutnya, cycle selanjutnya gitu. Dengan tetap kita konsisten, disiplin, improve, gitu. Oke. Di saat kita memang itu melakukan konsisten dan itu terus belajar, dengan sharingnya waktu kita akan sampai juga di sana gitu.
Oke. Nah, Menarik banget ini. mentalitasnya harus dibangun dulu. Mentalitas dan belajar ya. Iya, mindsetnya dulu. Jadi nggak bisa kalau kita mau nyemplung ada yang ngepom Elon Musk udah nge-tweet nih, Iya. beli Dogecoin misalnya. Iya, jadi jangan Langsung istilahnya gitu. orang sekarang itu jangan menghakimi dulu, pelajarin dulu, dengerin dulu, pahami teknologinya, baru kita bisa menghakimi. Jangan menghakimi dulu dengan apapun, Iya, apapun. benar. Jadi kita istilahnya dengerin dulu, simak dulu, pelajarin teknologinya. Ketika memang kita udah dapat informasi yang cukup, paham dan kita udah mulai menarik, baru terjun. Baru masuk ya. Karena kalau misal kita merasa paling jago, nah ini rasa manusia itu kalau nggak sombong angkuh. Wah, Itu. iya benar-benar. Dua tipe. Soalnya apa? Karena manusia itu diciptakan dengan ego. 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 Jadi dengan pride itu, ketika kita punya supercar kita merasa bangga. Kita beli motor merasa bangga. Iya, nah, iya. pride ini akan selalu ngakalin kita. Ngakalin kita bahwa kita luar biasa, hebat. Luar biasa. Nah, tapi pas begitu terjun aslinya, gak ada apa-apanya. Iya, benar-benar. Iya. Benar. Jadi ya udah. Oke, menarik banget ini obrolannya ya. Oke, terima kasih banyak, Siap. Bang Iqbal. Ya, oke, mantap.